Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi solusi, berbagi inspirasi, dan kadang-kadang berbagi motivasi. Bagi teman-teman yang mempunyai usaha toko bahan bangunan, yang ingin mendirikan usaha toko bahan bangunan, dan teman-teman yang baru punya keinginan untuk mendirikan toko bahan bangunan. Untuk siang kali ini teman-teman, saya sering mintai teman-teman yang ada di grup sharing solusi itu tentang asal mula saya mendirikan toko bahan bangunan dan cerita-cerita suka dukanya waktu awal-awal mendirikan toko bahan bangunan. Begini teman-teman, sebenarnya saya mendirikan toko bahan bangunan itu sebenarnya banyak faktor kebetulan, karena saya tidak punya background toko bahan bangunan, saya tidak punya orang tua atau saudara yang punya toko bahan bangunan, dan kerja saya sebenarnya jauh dari toko bahan bangunan. Saat itu saya kan sedikit menjadi tukang batu, teman-teman. Saya kan tukang batu. Setelah itu saya ini disuruh ngerjakan proyek-proyek itu di perumahan, kadang-kadang di rumah-rumah pribadi. Setelah itu saya disuruh ngerjakan proyek di perumahan Jasmine Residen. Asalnya Villa Jasmine di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Di perumahan itu saya agak dipercaya oleh developernya. Saya disuruh membuat sarana dan prasarananya. Sarana prasarana itu termasuk saluran, termasuk jalan paving, dan taman-tamannya itu semua saya yang kerjakan. Setelah itu saya tidak dibayar uang, biasanya dibayar dengan rumah. Kadang-kadang dikasih satu rumah, tapi ya itu nanti bayar rumahnya itu potong opnam, potong pembayaran proyek itu. Yang Jasmine 1 saya dikasih rumah 1, Jasmine 2 saya dikasih rumah 1, Jasmine 3 saya dikasih ruko 1. Waktu itu harganya 150 juta. Setelah itu pindah ke wilayah Krian Sidoarjo juga, cuman wilayahnya Krian, beda kecamatan, beda agak lumayan jauh dari yang Villa Jasmine 1, Villa Jasmine 2. Dan di sini juga seperti itu, saya disuruh membangun sarana dan prasarana, dengan saya dikompensasikan dengan ruko, 2 ruko teman-teman. 2 ruko. Setelah itu saya kerjakan, yaitu setiap ada tagihan 50 juta dipotong 10 juta. Kadang-kadang ada tagihan 100 juta dipotong 25 juta. Nah, seperti itu akhirnya 2 ruko itu dengan harga 400 juta lunas. Bersamaan dengan proyek perumahan itu hampir selesai. Cuman proyek perumahannya masih banyak, tanahnya masih banyak, memang developer. Setelah lunas, saya itu kan punya langganan, teman saya itu yang punya toko bahan bangunan. Saya suruh mengontrak dia. Mas, saya punya ruko 2 di perumahan Jasmine Residen. Terus sampean mau ngontrak? Kalau mau ngontrak tak serahkan sampean 2 ruko itu. Akhirnya disurvei sama teman saya itu, dilihat tempatnya
dilihat, oh ini strategis ini mas, ya nggak apa-apa, kalau mau ngontrak silakan dikontrak, saya bilang gitu. Akhirnya memang teman saya itu baik hati dan tidak sombong. Saya ditawari, kalau daripada sampean kontrakkan, sampean buka sendiri nggak apa-apa, ini prospek. Cuman mungkin awal-awal memang masih sepi, tapi mungkin 1 tahun sudah berjalan. Setelah itu saya pikir-pikir, saya tanya sama teman saya itu, kira-kira modalnya berapa? Ya, kalau gedung sudah ada, pickup sudah ada, waktu itu saya kan sudah punya pickup meskipun nggak bagus. Setelah itu saya tanya, berapa modalnya awal kira-kira? Saya ditawar sekitar 150 juta. 150 juta itu sudah berjalan, ya jalan lumayan. Nah, coba setelah itu saya serahkan uang 150 juta, saya nggak tahu apa-apa. Saya minta uang 100 juta itu dia yang membelanjakan. Setelah itu saya dikirimi barang-barang itu. Udah, ini prosesnya ini karena apa kok saya minta kok dia yang membelanjakan? Karena dengan garansi nanti kalau toko saya itu nggak jalan, saya minta dia mengambil barang-barang itu tadi. Ya, itu yang banyak di YouTube saya tunjukkan caranya membuka toko resiko kecil, membuka toko bahan bangunan dengan resiko kecil. Meskipun waktu itu memang keuntungan juga kecil, karena apa? Karena ya pasti diambil untungnya. Setelah berjalan kira-kira 1 bulan, setelah dikirim, ternyata uang 150 juta itu dikirimi barang itu ternyata masih sedikit banget. Ya memang sesuai dengan uangnya 150 juta. Dan barang-barang besar masih belum ada. Kayak bahan-bahan alam juga masih belum. Kayak besi ya dikasih sedikit. Setelah itu PVC juga satu macam, jumlahnya 10. Asbes gelombang dikasih 10. Akhirnya berjalannya waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kok alhamdulillah berjalan toko itu. Cuman dari sekian itu anak saya masih kecil waktu itu, yang terakhir itu masih belum sekolah. Daripada menerima orang beli, itu lebih banyak menolaknya karena kelihatan tokonya agak besar, mungkin dipikir lengkap. Tanya apa itu, dari sekian orang yang membeli mungkin hampir 60 atau 70% yang saya tolak karena barangnya belum ada. Tanya mata bor besi belum ada, tanya mata bor beton belum ada, tanya cat pilok belum ada, tanya cat besi belum ada, tanya keran ya ada, cuman modelnya cuman 3 atau 4 macam. Nah, dari situ saya kok kelihatannya enak ya, jualan di toko bahan bangunan ini. Maksudnya apa? Maksudnya enaknya itu saya nggak kemana-mana. Kemarin itu saya kan jadi tukang batu, tukang kayu, itu kan kemana-mana. Ada proyek di sana saya harus di sana, ada proyek di sini saya harus di sini. Setelah itu kok nyaman ya, akhirnya saya memberanikan diri menjual sawahnya warisan dari orang mertua, dengan merayu istri saya. Waktu itu laku 200 juta. Saya rayu, terus dikasihkan. Alhamdulillah, akhirnya saya tambahi modal itu. Saya suntikkan modal itu. Ya, berjalan. Akhirnya alhamdulillah dalam waktu 3 tahun atau 4 tahun, mungkin 4 tahun, toko itu sudah mulai sempurna, mulai berjalan. Setelah berjalan, akhirnya makin lama dagangan makin penuh. Akhirnya saya minta ke developernya, yang teman saya tadi itu, belakang ruko itu masih ada tanah kaflingan 2, masih ada tanah kosong lah, tanah kosong yang rencananya untuk rumah. Saya tanyakan, Pak, yang belakang ini nggak dijual? Oh belum Pak, belum dijual. Setelah itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, akhirnya dia yang butuh uang akhirnya minta saya untuk membeli. Ya, alhamdulillah,
Akhirnya ruko saya itu yang depan itu 2 ruko, yang belakang 2 rumah. Tapi 2 rumah saya bongkar semua, saya bikin untuk gudang 2 lantai semua. Alhamdulillah sudah berjalan sekarang ya seperti itu. Ya seperti teman-teman lihat yang di YouTube itu, yaitu adanya seperti itu. Ya namanya orang kerja pasti ada suka dan dukanya. Sukanya kalau ada toko itu laris dan pembayaran sales itu tercukupi. Kalau dukanya tokonya sepi, pembayaran sales kurang. Lah itu dukanya seperti itu. Lah berjalan waktu 2-3 tahun atau 4 tahun lah, maksimal 5 tahun itu saya sudah berusaha mengatur bagaimana toko itu supaya lebih simpel, supaya lebih praktis, supaya lebih nyaman, penanganannya supaya enjoy. Akhirnya saya coba, saya inovasi. Setelah itu saya rubah penataannya, terus saya rubah cara mengatur keuangannya. Akhirnya di tahun kelima alhamdulillah sudah mulai berjalan. Toko sepi yo berjalan dengan baik, toko rame ya berjalan tambah lebih baik lagi. Karena apa? Karena semuanya saya atur, keuangan juga diatur, karyawan juga diatur, penataan ruang juga diatur, semuanya ada diatur sedikit demi sedikit. Akhirnya sampai sekarang yang teman-teman ikuti itu ya seperti itu, toko saya seperti itu. Enggak besar-besar amat, cuman yang penting itu nyaman bagi saya itu. Enggak besar-besar amat. Alhamdulillah sebenarnya sih kalau dikatakan besar juga enggak. Tapi kecil juga enggak sih. Karena apa? Karena menurut saya cukup untuk menghidupi anak istri saya dan keluarga saya. Ya itu saja. Terus yang penting lagi nyaman. Saya tinggal kemana-mana sudah tidak ada yang telepon, tidak ada yang menghalangi. Mau kemana, mau libur kapanpun, ya kepingin libur, kepingin kerja, nggak ada beban. Karena apa? Karena memang sudah tidak mempunyai angsuran yang memberatkan. Ya ini teman-teman. Ya barangkali ini yang dapat saya ceritakan. Kalau memang ingin cerita lebih jelas, mungkin nanti saya bikinkan video atau saya bikinkan film. Saya bikinkan film perjalanan hidup seorang seorang tukang batu menjadi pemilik toko bahan bangunan yang kecil tapi nyaman. Ya demikian teman-teman, semoga ini bermanfaat. Kalau memang ada manfaatnya monggo dipakai, kalau memang nggak ada manfaatnya nggak usah didengarkan. Demikian saya akhiri dan saya doakan semua teman-teman semoga bermanfaat, semoga yang berusaha atau yang ingin berusaha mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, terutama rezeki yang halal, dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa saya sampaikan, semoga kita semua menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.